Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Zulianto dengan NPM 2359-2011-05, kelas 5C, mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan kode awal DSS05 dengan judul atau temanya itu Manage Security Service dengan domainnya COVID 2019. Langsung saja ke materinya. Latar belakang: dalam lingkungan organisasi modern, layanan teknologi informasi menjadi tulang punggung operasional bisnis. Jadi informasi dan data yang dikelola oleh sistem TI merupakan aset strategis yang harus dijaga keamanannya. Ancaman keamanan informasi dapat berasal dari berbagai sumber seperti serangan cyber, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun bencana fisik. Tanpa pengelolaan keamanan yang baik, organisasi berisiko mengalami kebocoran data, gangguan layanan, hingga kerugian finansial dan reputasi. Selanjutnya di sini ada definisi Managed Security Service, yang dimana merupakan tujuan manajemen dalam COVID 2019 pada domain Deliver Service and Support atau DSS, yang bertujuan untuk memastikan layanan keamanan TI direncanakan, diimplementasikan, dioperasikan, dan dipantau secara efektif guna melindungi aset informasi dan infrastruktur TI organisasi. Jadi proses ini mengelola keamanan secara operasional melalui kontrol teknis, prosedural, dan administratif, sehingga menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau CIA informasi serta menurunkan resiko keamanan TI ke tingkat yang dapat diterima untuk mendukung tujuan bisnis organisasi. Di sini ada prinsip Managed Security Service atau CIA ini. Yang pertama itu ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada integritas atau integrity, yaitu menjaga informasi agar data tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, yaitu menjamin sistem dan informasi ketika dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah mengurangi risiko keamanan informasi ke tingkat yang dapat diterima organisasi. Kemudian di sini ada ruang lingkup dari Managed Security Service, yaitu mencakup seluruh layanan dan aktivitas keamanan TI dalam organisasi, mulai dari perlindungan sistem, jaringan, dan perangkat pengguna, hingga pengamanan fisik dan pemantauan insiden keamanan. Jadi proses ini berlaku untuk seluruh lingkungan TI organisasi, baik dikelola secara internal maupun oleh pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada beberapa proses nantinya dalam Managed Security Service, yang mana gunanya untuk memastikan keamanan layanan teknologi informasi organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Jadi proses ini terdiri dari beberapa subproses nantinya yang saling terintegrasi dan mencakup aspek teknis, prosedural, serta administratif dan pengelolaan keamanan informasi. Langsung saja ke proses-prosesnya. Yang pertama ini ada Protect Against Malware, yang mana tujuannya untuk melindungi sistem informasi dan infrastruktur TI organisasi dari ancaman perangkat lunak berbahaya atau malware seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Jadi malware juga dapat menyebabkan gangguan operasional, kerusakan sistem, pencurian data, serta kehilangan informasi penting. Dengan ini kita melalui penerapan seperti menetapkan kebijakan perlindungan terhadap malware pada seluruh sistem TI, kemudian melakukan pembaruan definisi malware secara berkala agar sistem mampu mengenali ancaman terbaru, kemudian memberikan edukasi kepada pengguna mengenai ancaman malware dan praktik penggunaan sistem yang aman. Yang kedua ada proses Managed Network and Connectivity Security, yang dimana melakukan pengamanan jaringan dan konektivitas data untuk mencegah akses tidak sah serta serangan cyber. Jadi jaringan ini merupakan jalur utama pertukaran informasi dalam organisasi, sehingga perlu dilindungi agar tidak menjadi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian melakukan aktivitas utama yang dilakukan seperti menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan jaringan organisasi, kemudian mengonfigurasi dan mengelola firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan, kemudian mengimplementasikan sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau PS, kemudian melakukan segmentasi jaringan untuk membatasi akses antar sistem. Proses ketiga adalah Manage Endpoint Security atau pengelolaan keamanan perangkat endpoint. Jadi berfungsi mengamankan perangkat endpoint seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet yang digunakan oleh pengguna dalam mengakses sistem organisasi. Jadi perangkat endpoint ini sering menjadi titik masuk utama serangan keamanan karena digunakan secara langsung oleh pengguna dan dapat berpindah lokasi. Dengan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan sistem operasi dan aplikasi pada endpoint selalu diperbarui, kemudian menerapkan enkripsi data pada perangkat endpoint, kemudian mengaktifkan penguncian otomatis
perangkat ketika tidak digunakan, dan terakhir itu kita harus menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat pada perangkat. Yang keempat ada proses manage security identity and logical access, yang mana untuk mengatur pengelolaan identitas pengguna dan hak akses ke sistem dan data organisasi. Tujuannya supaya memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan atau akses tidak sah. Dengan aktivitas utama yang kita lakukan yaitu mengelola siklus hidup akun pengguna, kemudian mulai dari pembuatan hingga penghapusan, kemudian menerapkan kontrol akses berbasis peran atau role based access control, kemudian mengelola kata sandi dan menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat, dan yang terakhir mengimplementasikan autentikasi multifaktor untuk akses penting. Proses kelima yaitu manage physical access to it assets, yang dimana pengelolaan akses fisik terhadap aset TI berfokusnya pada pengamanan fisik aset teknologi informasi seperti server, perangkat jaringan, dan pusat data. Jadi keamanan fisik diperlukan untuk mencegah pencurian data, kerusakan, atau sabotase terhadap aset TI yang dapat mengganggu operasional organisasi. Dengan melakukan aktivitas yang dapat dilakukan yaitu mengendalikan akses fisik ke ruang server dan pusat data, kemudian menggunakan sistem keamanan fisik seperti kunci elektronik atau akses dan CCTV, dan mencatat dan mengawasi aktivitas tamu dan pihak ketiga. Yang keenam ada proses keenam yaitu manage sensitive document and output device, yang mana pengelolaan dokumen sensitif dan perangkat output. Jadi tujuannya untuk melindungi dokumen dan informasi sensitif yang dihasilkan oleh sistem TI serta perangkat output seperti printer dan scanner. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran informasi penting. Dengan aktivitas yang kita dapat dilakukan, yang pertama itu mengklasifikasikan dokumen berdasarkan tingkat sensitivitas, kemudian menerapkan kebijakan percetakan dan distribusi dokumen rahasia, kemudian mengamankan perangkat output agar hanya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir mengendalikan penyimpanan dan distribusi dokumen fisik. Proses yang terakhir yaitu yang ketujuh monitor the infrastructure for security related events, yang dimana pemantauan infrastruktur terhadap kejadian keamanan. Jadi fokusnya ini pada pemantauan infrastruktur TI untuk mendeteksi kejadian keamanan secara dini. Jadi pemantauannya efektif juga memungkinkan organisasi untuk merespon insiden keamanan dengan cepat dan meminimalkan dampaknya. Dengan dapat kita melakukan aktivitasnya yaitu seperti mengumpulkan data dan mencatat log dari sistem, aplikasi, dan jaringan, kemudian menganalisis kejadian keamanan menggunakan sistem security information and event management atau SIEM, kemudian mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan potensi ancaman, dan terakhir melaporkan dan mengekskalasi insiden keamanan sesuai prosedur. Selanjutnya di sini ada keterkaitan dengan proses lain pada COVID-19. Jadi managed security service ini adalah berfokus pada pengelolaan keamanan teknologi informasi secara operasional, yaitu memastikan kelayanan keamanan diterapkan, dijalankan, dan dipantau dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Kemudian keterkaitan dengan judul lain itu managed security, yang mana managed security ini berperan dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka kerja keamanan informasi, kemudian mengimplementasikan kebijakan dan arahan keamanan yang telah ditetapkan oleh managed security ke dalam bentuk layanan keamanan operasional. Kemudian ada lagi keterkaitan dengan proses lain pada COVID ini seperti manajemen risk, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko keamanan TI. Jadi hasil manajemen risiko dari manajemen risk ini menjadi dasar bagian dari managed security service tersebut dalam menentukan prioritas dan tingkat pengamanan yang harus diterapkan. Jadi ini merupakan keterkaitan antara managed security service dengan managed security dan managed risk. Selanjutnya di sini ada studi kasus penerapan managed security service yang mana terdapat pada sebuah perguruan tinggi menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD untuk mengelola data siswa, nilai, dan aktivitas perkuliahan. Jadi sistem ini diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan internet sehingga memiliki risiko keamanan seperti akses tidak sah, penyebaran malware, dan penyalahgunaan hak akses. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kampus menerapkan managed security service dengan mengelola keamanan TI secara operasional melalui penggunaan antivirus dan firewall, pengaturan hak akses berbasis peran, pemisahan jaringan pengguna, serta pemantauan aktivitas sistem. Jadi penerapan ini juga berhasil meningkatkan keamanan data akademik sehingga menurunkan risiko keamanan TI dan juga memastikan layanan akademik berjalan secara aman dan lancar dan stabil juga dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019 ini.
Jadi manfaat dari penerapan managed security service ini memberikan manfaat lah bagi organisasi. Jadi supaya lebih terjamin sistem dan data itu dilindungi dengan layanan yang terstruktur. Jadi risiko keamanan teknologi dapat dikendalikan ke tingkat yang dapat diterima sehingga potensi gangguan terhadap operasional bisnis dapat diminimalkan. Selain itu membantu organisasi dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keamanan yang berlaku, sehingga pengelolaan keamanan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan pemangku kepentingan karena informasi dan layanan TI dikelola secara aman. Dengan demikian keberlangsungan dan keadilan layanan TI dapat terjaga secara berkelanjutan. Yang pertama ini manfaatnya terdapat keamanan informasi lebih terjamin karena aset dilindungi melalui pengelolaan layanan keamanan TI yang terstruktur dan berkelanjutan. Yang kedua ini risiko keamanan teknologi informasi dapat dikendalikan sehingga potensi gangguan dan kerugian akibat insiden keamanan dapat diminimalkan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keamanan meningkat karena kontrol keamanan diterapkan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Itulah manfaat dari penerapan managed security service. Kesimpulannya, managed security service ini merupakan bagian penting dalam kerangka kerja COVID 2019 yang berfokus pada pengelolaan keamanan teknologi informasi secara operasional. Jadi proses ini juga memastikan bahwa layanan keamanan TI dijalankan secara efektif untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dengan penerapan managed security service ini, organisasi mampu menurunkan risiko keamanan TI secara memastikan bahwa layanan TI berjalan secara aman dan andal. Pada akhirnya, managed security service ini berperan penting dalam mendukung penerapan tujuan bisnis organisasi secara berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah menit ini ya.